Terima kasih sekali kepada Bapak Diki, Kepala Museum BPK. Terima kasih juga kepada Dewan Kesenian yang sudah bergandengan tangan dengan kami. Selamat dan sukses untuk Ananda Kenan dan Kinan untuk peluncuran bukunya yang pertama. Mereka masih duduk di kelas 6 SD, kemudian berkolaborasi untuk menciptakan sebuah buku. Kenan menulis dan Kinan yang membuat ilustrasinya. Selanjutnya, saya juga secara khusus dari Rumah Literasi Aruna, kami berterima kasih kepada para peserta, tentu juga kepada para pendamping peserta ini yang luar biasa mengiringi perjalanan anak-anak ini yang penuh talenta. Saya juga sebagai Ketua Literasi Aruna mengucapkan terima kasih kepada teman-teman panitia ini. Sebenarnya teman-teman ini juga sudah sibuk kesehariannya, tapi kita bersama-sama meyakini bahwa langkah-langkah kecil yang kita ambil pasti berefek positif untuk pengembangan literasi di Kota Magelang dan di Kabupaten Magelang. Acara Lomba Mewarnai dan Lomba Cipta Cerita ini diselenggarakan dalam rangka memeriahkan ulang tahun Rumah Literasi Aruna yang kedua, serta menyemarakkan adanya bulan bahasa di bulan Oktober ini. Acara ini dilaksanakan dalam satu tahap, yakni pada tanggal 14 Oktober 2023, yang diikuti oleh 47 peserta Lomba Mewarnai kelas 1 sampai 3 SD dan 31 peserta Lomba Cipta Cerita kelas 4 sampai 6 SD. Kegiatan peluncuran buku Kisah Kuas Ajaib yang merupakan buah karya dari Kinanda Tuhadian dan Kinandria Putrananda, keduanya adalah siswa kelas 6 sekolah dasar. Jadi dengan kegiatan ini, kami berharap akan senantiasa mendekatkan anak-anak dengan dunia tulis dan dunia gambar. Dan kami berharap semua kegiatan yang diadakan oleh Rumah Literasi Aruna dapat senantiasa meningkatkan minat literasi di negeri ini. Pada pagi hari ini, kami sangat berterima kasih kepada Museum BPK RI karena sudah memberikan tempat, fasilitas, dan segala hal yang semoga dan menjadi dorongan agar acara pada pagi hari ini bisa berjalan dengan baik. Kita harus selalu meningkatkan kreativitas, tidak hanya sekedar rutinitas. Dan kita juga melihat bahwa literasi atau paling tidak kegemaran untuk membaca itu juga sepertinya sekarang agak menurun kita tingkatkan lagi literasi itu. Dan di sini juga kami sadar sekali bahwa Museum BPK RI tidak akan berdiri sendiri, tidak akan hidup sendiri tanpa kehadiran teman-teman komunitas, sehingga memang di sini kami berusaha untuk mencari sebanyak-banyaknya sahabat. Ya, seperti sampai saat ini juga kami mempunyai forum yang kami namai Forum Sahabat Museum BPK RI. Dan alhamdulillah di pagi yang terakhir ini kita menambah lagi banyak sekali sahabat-sahabat yang nantinya akan kami rangkul, kita berkegiatan bersama di kegiatan-kegiatan yang lainnya. Karena saya Kepala Museum BPK RI, sedikit promosi kepada Bapak Ibu semua bahwa Museum BPK RI kami buka setiap hari Selasa sampai dengan hari Minggu jam 9 pagi sampai jam 3 sore, dan kami tidak memungut biaya sebesar pun alias gratis. Jadi harapan kami selalu berharap bahwa Bapak Ibu semua dan anak-anak ini bukan kunjungan yang pertama dan terakhir, tapi kami selalu membuka diri, yuk kita lebih senang kalau kunjungan itu bisa menjadi kunjungan yang berulang. Dari saya sekali lagi terima kasih kepada seluruh pihak atas support atas kegiatan ini, dan terutama juga kepada teman-teman literasi Aruna untuk menyelenggarakan kegiatan ini. Semoga semua lancar, sukses, nyaman, dan tentu barokah untuk kita semua. Bersatu dalam jiwa yang sama, lalu bermekar makna kata, memintal cerita indah di antara kita. Aruna, aruni dunia, usah bentengi diri,
satukan saja mimpi membangun negeri ini. Aruna, arungi dunia, bersinar takkan henti di kitab-kitab imajinasi literasi bagimu. Sama lalu bermekar makna kata, memintal cerita indah di antara kita. Aruna, arungi dunia, usah bentengi diri, satukan saja mimpi membangun negeri ini. Aruna, arungi dunia, bersinar takkan henti di kitab-kitab imajinasi literasi bagimu. Kalian sedang apa di sini? Nganu mas. Kau jelaskan cepet. Loh, masa aku yang jelasin? Yang ngajak kamu toh?
berdebat. Tidak baik berdebat di tempat ini. Di tempat ini angker, mengerikan. Bisa jadi kalau kalian berdebat di sini, hantu-hantu itu akan menentukan dirinya loh. Apalagi kalau kalian diculik sama yang baru reksa ini. Nganu mas, kami cuma penasaran. Iya. Kenapa sih tempat ini angker dan ditakuti? Iya. Ya kalau penasaran masuk saja sana. Ayo, masuk. Tapi kalau terjadi apa-apa sama kalian, aku nggak ikut-ikut loh. Sana. Kamu berani tidak kan? Enggak. Yang paling pengen masukkan kamu sana. Kusik. Sabar. Emangnya mas, seseram apa sih tempat ini? Kenapa masnya berani sampai sini? Iya. Ya saya kesini tuh karena melihat kalian ada di sini loh. Jangan sampai kalian nanti masuk ke dalam sana. Tempatnya mengerikan, angker, berhantu. Jangan sampai hantu-hantu itu menampakkan dirinya pada kalian. Wajahnya sangar, bertaring, dan yang paling parah, jangan sampai mereka menampakkan dirinya pada kalian. Ya, syukur-syukur kalian jangan masuk ke sana. Pulang saja yuk. Kusik. Emangnya masnya itu tinggal di mana sih? Kok saya belum pernah lihat atau sebelumnya? Ya ini warga kampung sini. Nggak tahu nih masnya ini bukan warga kampung sini kok. Iya. Nggak tahu. Kalian mendengar sesuatu tidak? Ada suara tertawa. Loh, Mana? oh, sekarang ada suara menangis. Hah? Aku tidak dengar apa-apa. Coba. Kamu dengar nggak? Enggak. Dengarkan baik-baik. Sekarang aku percaya. Mesti kita selesaikan sendiri. Ini bukan tempat bermain kalian. Jangan pernah bermain di sini lagi. Gagal lagi kita. Kalian penakut. Kalau kalian tidak lari, aku nggak bakal lari. Belum juga kita sampai gerbangnya. Sudah istirahat saja dulu. Loh, kalian juga di sini kok? Penasaran dengan rumah hantu itu? Iya, kami penasaran. Walah, kalau begitu kita sama. Tapi kalau kita terlalu penakut, kita tidak akan menemukan jawaban. Kenapa rumah itu begitu angker dan ditakuti? Aduh, sebenarnya siapa sih yang pernah lihat hantu di sana? Ya siapa? Tidak, kami tidak pernah melihatnya. Hanya cerita orang-orang saja. Iya, hanya cerita orang-orang saja. Tapi tadi kita juga mendengar suara-suara yang aneh tuh. Alah, hanya suara-suara. Tapi tadi kamu takut dan lari. Itu karena kamu lari, jadi aku ngikut di belakang. Bilang saja takut. Udah. Siap, Rak. Istirahat di tempat. Rak. Kawan-kawan, kalau kita bersatu dengan satu tekad yang kuat, itu akan mengurangi rasa ketakutan kita. Tetapi kita harus berjanji, harus kompak, tidak ada yang lari. Nah, jadi bagaimana kalau kita datangi sekali lagi rumah itu? Bagaimana? Setuju? Oke, setuju tidak? Setuju! Tapi kalian tidak akan lari, toh? Asalkan kita kompak, kita tidak akan takut. Setuju? Setuju! Cari hantu!
setan. Masih imut, tapi tetap setan. Bisa makan kalian. Maafkan aku adik-adik, aku melakukan ini bukan tanpa sebab. Aku melakukan semua ini agar rumah ini bisa tidak sama penjahat loh. Maksudnya apa? Jadi gini, sebenarnya aku adalah cucu dari Mbak Khotijah, pemilik dari rumah ini. Mbak Khotijah sebelum berwafat pernah berwasiat agar rumah ini tidak dijual. Semua mensetujuinya. Tapi setelah 5 tahun yang lalu Mbak Khotijah meninggal, terjadi tidak kerukunan di keluarga kami. Yang bude dan tante-tanteku berebut ingin mengambil warisan dan menjual rumah ini. Aku sebagai cucunya yang dirawat sejak kecil merasa prihatin. Dulu orang tuaku bekerja sebagai TKI dan aku melakukan semua ini yang agar tante dan bude-budeku mengurungkan niatnya. Maafkan aku adik-adik. Walah, terus piye ini? Kalau ini sudah haknya orang dewasa, kita tidak boleh ikut-ikut lagi. Yang penting misi kita sudah selesai. Tapi Mas, saya ikut prihatin dengan masalah itu. Ya, semoga segera terselesaikan ya masalah itu. Tetapi kalau kamu berterus terang dan menjaga rumah ini dengan baik, mungkin itu akan berubah untuk bude dan tantemu. Bagaimana kalau rumah ini dibersihkan dan dijadikan tempat kumpul anak-anak? Loh, kok malah dibersihkan toh? Syukur-syukur kalau rumah ini dibersihkan, ada kolektor buku yang bisa menyumbangkan. Wah, ide mungkin pemikiran mereka akan berubah setelah melihat rumah ini bermanfaat, terutama bagi warga dan berkegiatan anak-anak. Wah, namanya juga usaha kan? Bagaimana? Sebentar. Oke, aku setuju. Kita coba. Kita jadikan rumah ini menjadi
Kenan Datu Hardian ini dari SD berapa? Cakaban berapa? Cakaban 4 dan sekarang sedang kelas 6 sekolah dasar. Sama seperti Kenan, Kinandria Putra Ananda itu juga kelas 6 di SD Kristen Indonesia. Itu di mana nih? Banyumas ya? Oke. Nah, ini adalah mereka berdua nih yang bisa menulis dan menggambar ilustrasinya di buku ini. Yang ngerancanain buku sih saya. Oh, saya bikin buku. Sebelum saya menulis, itu saya diajak ke Museum OHD. Iya, itu kan banyak lukisan-lukisan yang bagus. Iya. Kan. Nah, saat pulang, itu saya masih terkesan sama lukisan-lukisannya itu. Lalu kayaknya dibikin cerita bagus nih ya kan. Iya. Saya masukkan ada lukisan-lukisan juga, saya tambahin sosok lukis muda gitu kan yang bersama lukisan, dan saya juga suka keajaiban, jadi saya tambahkan keajaiban. Kamu berjumpa sama Kinan gimana ceritanya? Kepikiran kalau Kinan yang gambar? Awalnya sih saya kira bukunya nggak pakai gambar gitu ya, tulisan saja. Itu ibu saya memberikan saran itu, kayaknya ditambahkan gambar bagus gitu. Kebetulan ibu punya temennya ibu tuh ibunya Kinan. Sekarang tak tanya dari Kinan. Kinan, kamu mulai gambar kelas berapa? 3. Itu gambarnya manual gitu atau ini pakai komputer? Iya. Pakai komputer berarti ya? 2 bulan setengah. 2 bulan setengah? Iya. Lama ya? Tak kira cuma semalam gitu loh. Hah? Enggak ya? 2 bulan setengah? Iya. Berarti di sela-sela sekolah pulang baru gambar, selesai berapa gitu ya? Ini bikin bukunya berapa lama? Dari proses penulisan sampai ke penerbitan itu kurang lebih 2-3 bulan. 2-3 bulan. Nah, ini jadi motivasi teman-teman ya. Orang tua saya yang telah mensupport, juga kepada kakak saya yang di Malang juga sudah menyemangati saya untuk membuat buku ini, dan ya terima kasih juga buat saudara-saudara di luar yang sebangsa dan setanah air. Wah iya. Oke. Jangan lupa menulis dan jangan lupa membeli buku ini. Iya. Buat orang tua yang udah mensupport, sama Mas Taufik yang sudah mengajari saya menggambar. Puas nggak kalian dengan hasil ini, buku ini? Puas dong. Puas sekali. Yang nulis sama yang gambar aja sudah bilang puas, pasti hasilnya maksimal dong ya. Tapi ada rencana mau bikin buku berikutnya berdua nggak? Ya insya Allah bisa. Kita beri tepuk tangan untuk Kenan dan Kinan dan juga untuk kita semuanya. Kalau ingin membaca lebih lengkap, bisa datang ke sebelah pojok sana untuk membeli, ya. Sekarang nih waktunya belajar matematika. Mana? Ayo mau belajar toh. Ayahandanya itu sudah mendatangkan guru ke kerajaan untuk mengajari Putri Syera. Putri Syera? Iya guru. Sekarang kita akan belajar Mati-matian. Oh, mati-matian. Itu dia temenmu tahu. Pokoknya nggak mau. Aku bukan cepet guru. Ayo belajar apa saja. Baik, Putri Syera yang cantik. Iya aku memang cantik. Sekarang, kalau ayahanda raja memetik satu buah apel, dimasukkan ke dalam kerajaan istana. Kemudian Ibunda Permaisuri memetikkan satu buah apel, dimasukkan dalam kerajaan istana. Berapa buah apel dalam kerajaan istana, Putri?
Acara ini terselenggara berkat kerjasama Rumah Literasi Aruna dengan Museum BPK RI Magelang dan Dewan Kesenian Kota Magelang, serta didukung oleh Cakrawala Film dan penerbit Tribi.